Rasional gak kira-kira Singapura yang multikultur, multi ras, multi agama menolak UAS? Ya, rasional gak? Saya kira rasional. Mungkin nanti bisa aja masyarakat Singapura yang ngefans kepada UAS. Akhirnya berkembanglah ajaran Islam ala UAS di Singapura. Dan ini saya kira yang yang diwaspadai oleh orang Singapura, khususnya pemerintah Singapura. Sebagai penceramah itu kita harus bijak di dalam mengolah kata-kata, di dalam menyampaikan ajaran agama. Jangan sampai malah menyinggung orang lain. Tujuan kita ingin meluruskan orang lain, tetapi karena caranya yang salah, ucapannya yang keliru, ucapannya yang menyinggung, bukan malah akan meluruskan orang lain. Ya, justru orang lain malah benci. Justru orang lain akan menolak apa yang kita ucapkan karena sudah nyinggung duluan. Kita harus sadar bahwa kita manusia dan orang yang didakwahi kita juga manusia. Itu kita punya pikiran dan kita punya hati nurani, kita punya rasa sakit, kita punya rasa malu, kita punya rasa bahagia, dan orang lain pun sama. Maka di dalam kita interaksi berdakwah kepada orang lain, jangan sampai menyinggung orang lain itu. Jangan sampai, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita berdakwah kemudian menyinggung orang lain, ya akan seperti ini masalah yang terjadi. Bukan malah akan diikuti oleh orang lain, tetapi justru akan ditolak oleh orang lain. Kenapa? Karena udah nyinggung duluan. Karena udah mengejek duluan, karena udah menghina duluan. Yang kalau itu terjadi kepada kita juga kita sakit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sekarang sedang ramai sekali ya. Singapura menolak UAS. Negara yang multikultur, multiras, multiagama, miriplah dengan Indonesia. Kemudian kan kita bertanya-tanya, apa sih alasannya Singapura sampai bisa menolak UAS? Ya. Kenapa, ada apa, siapa UAS? Kenapa bisa ditolak ya oleh Singapura? Ternyata dia punya beberapa alasan. Saya baca langsung di situs resminya ya. Sekarang memang sudah banyak sekali pemberitaan mengenai alasan kenapa UAS itu ditolak oleh Singapura. Oke, saya bacakan dulu beritanya. Dan nanti kita akan mencoba kemudian ulas, karena ini sangat penting sekali bagi saya, khususnya kepada para penceramah. Kadang-kadang para penceramah itu kan niatnya baik. Dia ingin menyebarkan ajaran. Dia ingin mengkampanyekan apa yang dia yakini. Tetapi kalau dengan cara yang salah, maka bukan hanya akan masuk kepada orang lain, malah akan mental, akan ditolak. Kalau kita mengajak orang lain tetapi ajakannya ini kurang tepat, kurang bijak. Ya, kita harus paham itu, karena jangan sampai menganggap bahwa orang lain itu tidak menggunakan pikirannya untuk memverifikasi apa yang kita ucapkan. Oke, kita baca dulu nih beritanya, alasannya Singapura ya. Dari website Kementerian Dalam Negeri MHA. Ini alasannya. 1. Kementerian Dalam Negeri MHA mengonfirmasi bahwa pendakwah Indonesia Abdul Somad Batubara (Somad) tiba di Terminal Peri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 teman perjalanan. Somad diwawancarai. Setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk di Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Itu yang pertama. Jadi sudah jelas UAS itu ditolak
ya tidak bisa masuk Singapura pada tanggal 16 Mei 2022. Kemudian alasan yang kedua, Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Ya, apa sih segregasi? Tahu nggak segregasi? Nih, segregasi itu ya suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku bangsa, ras atau satu etnik secara paksa hingga menggunakan segala cara bahkan menggunakan kekerasan. Segregasi merupakan bentuk dari diskriminasi di lingkungan sosial. Itu arti segregasi secara umum ya. Oke, lanjut. Saya baca lagi. Masih poin 2 ya. Yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Jadi UAS dianggap orang yang mengajarkan ekstremisme dan segregasi. Yang itu tidak bisa diterima oleh masyarakat multikultur, multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin atau roh setan. Kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Itu poin yang kedua ya. Itu sempat viral. Dulu bagaimana UAS itu menyebut di dalam salib itu ada jin kafir. Secara ajaran agama Islam, iyalah kita tidak boleh menyembah salib. Tapi untuk menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata, mendeskripsikan sesuatu yang diharamkan dengan ucapan seperti ini jelas merendahkan. Nah ini, jadi saya selalu katakan sebagai penceramah itu kita harus bijak di dalam mengolah kata-kata, di dalam menyampaikan ajaran agama. Jangan sampai malah menyinggung orang lain. Tujuan kita ingin meluruskan orang lain, tetapi karena caranya yang salah, ucapannya yang keliru, ucapannya yang menyinggung, bukan malah akan meluruskan orang lain. Ya, justru orang lain malah benci. Justru orang lain akan menolak apa yang kita ucapkan karena sudah nyinggung duluan. Kita harus sadar bahwa kita manusia dan orang yang didakwahi kita juga manusia. Itu kita punya pikiran dan kita punya hati nurani, kita punya rasa sakit, kita punya rasa malu, kita punya rasa bahagia, dan orang lain pun sama. Maka di dalam kita interaksi berdakwah kepada orang lain, jangan sampai menyinggung orang lain itu. Jangan sampai, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita berdakwah, kemudian menyinggung orang lain, ya akan seperti ini masalah yang terjadi. Bukan malah akan diikuti oleh orang lain, tetapi justru akan ditolak oleh orang lain. Kenapa? Karena udah nyinggung duluan. Karena udah mengejek duluan. Karena udah menghina duluan. Yang kalau itu terjadi kepada kita juga kita sakit gitu loh. Sadar bahwa kita manusia, bukan Tuhan, kita bukan. Abdul Somad, UAS itu manusia. Ya. Yang didakwahinya juga manusia. Maka dengan kalimat-kalimat harusnya yang manusiawi. Kalau ingin mengajak berdakwah kepada orang lain. Yakin kalau kemudian terus seperti ini, ya akan terjadi penolakan-penolakan. Kenapa? Karena dakwahnya menyakiti orang. Menyinggung orang. Gimana? Itu loh. Ya. Penting ini, sangat penting ini. Yang ketiga, masuknya pengunjung ke Singapura bukanlah otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri.
Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk Singapura. Jadi siapapun yang kemudian berdakwah secara ekstrim, mengafirmasi katakanlah bom bunuh diri dengan tujuan mati syahid, itu akan ditolak di negara multikultur, multiagama Singapura. Karena bagi Singapura itu akan sangat melukai warganya yang multikultur. Rasional gak kira-kira Singapura yang multikultur, multiras, multiagama menolak UAS? Ya, rasional gak? Saya kira rasional. Meskipun hanya sekedar katakan UAS itu tidak safari dakwah, tetapi jalan-jalan kan. UAS kan hanya jalan-jalan di keterangan TV One. Saya tidak akan berdakwah, saya cuma jalan-jalan. Cuma tetap ketika UAS datang ke Singapura dan kemudian tidak diapa-apakan dan kemudian diterima dengan baik, dengan kemudian rekam jejak ceramah UAS, maka seolah Singapura mengafirmasi apapun yang diucapkan oleh UAS. Kan bisa itu kan tafsirnya. Dan mungkin nanti bisa aja masyarakat Singapura yang ngefans kepada UAS, akhirnya berkembanglah ajaran Islam ala UAS di Singapura. Dan ini saya kira yang diwaspadai oleh orang Singapura, khususnya pemerintah Singapura. Kita ketahuilah sama-sama bagaimana UAS itu. Memang di satu sisi saya suka sekali dengan UAS, jujur saya seneng denger dakwahnya tuh. Cuma kalau di dalam situasi tertentu, ini yang kadang-kadang offset UAS tuh. Termasuk urusan mengejek yang salib itu tuh. Kan nggak boleh kita merendahkan ya Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang lain. Nggak boleh. Jelas itu Nabi Muhammad wanti-wanti untuk itu. Kenapa? Kalau kita mengejek orang lain, agama orang lain, Tuhan orang lain, boleh jadi orang lain juga mengejek Tuhan kita, agama kita, ajaran kita. Dan ini yang kita tidak harapkan. Maka satu kali lagi kembali kepada konsep dakwah. Konsep dakwah itu mengajak orang ke jalan kebaikan. Ya, dengan upaya kita, ajakan kita itu harus manusiawi. Karena yang diajak oleh kita itu adalah manusia yang sama-sama punya pikiran dan hati nurani seperti kita. Raba aja kita kalau disesat-sesatkan, kalau dikapir-kapirkan, kalau diapa-apakan, itu enak enggak oleh orang lain? Kan gitu, kembali kepada kita, karena sama-sama manusia. Itu saya kira poinnya. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya, dan bagi para penceramah, saya kira harus saatnya introspeksi diri. Karena semakin kesini orang itu semakin berpikirnya lebih dalam, lebih cerdas. Jadi kita tidak hanya bisa membual urusan ukhrawi, urusan agama, tanpa kita tidak memperhatikan, mempertimbangkan hati dan pikiran seseorang. Karena kalau seperti itu akan mantul, bos. Allahumma fiqh lakum mitariq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.